Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sama aku, Ugang Pancai Pitih Muhammad Ridwan. Boleh dipanggil Muhammad dan boleh dipanggil Ridwan. Aku sama seperti youtuber lainnya berusaha mencari pitih melalui YouTube ini, tapi sampai sekarang masih belum mendapatkan pitih. Penontonnya belum juga banyak, entah nanti aku apakah itu hanya hayalan orang-orang yang tahu atau tetap secara waham aku kata-kataku ini didengar. Gak ada satupun yang menghasilkan uang secara langsung. Ya soalnya aku akan melengkapi kata-kataku tadi. Tapi sebelumnya aku ingin mengatakan hari Arab. Menurutku perlu ada hari Arab di Indonesia. Mengapa? Karena itu maknanya adalah memuliakan akan Arab yang telah menjadi pusat dari berkembangnya Islam pertama kali, tempat berkembangnya Islam pertama kali, dan terpusatnya agar nanti pemikiran anak-anak kita lebih terpusat bahwa Islam itu lebih berkembang dan lebih berasal dari Arab. Dan itu juga sebagai rasa terima kasih kita kepada Arab yang telah mendonaturkan 90 900 atau 90 ya, 990 miliar ke Indonesia, miliar dolar ke Indonesia, 90 miliar dolar ke Indonesia. Itu bukanlah uang yang banyak dalam hitungan, tapi itu adalah uang hutang anugerah. Kita berhutang budi kepada Arab, dan sangatlah terpuji dan sangatlah baik diri kita jika seandainya, aku nggak perlu bilang ini, tetapi bagaimana kalau kita nilai seandainya itu memang terjadi, ada hari Arab. Setidaknya hari Arab bukan di hari Ramadan, tetapi setidaknya sebelum waktu-waktu di bulan Desember atau Oktober, maka orang-orang seluruh Indonesia menggunakan baju gamis, dan wanitanya memakai baju gamis hitam. Maka kita akan ada yang merasa berfungsi seperti merasakan seperti di Arab, ada yang bakalan merasa memuji Arab, ada yang merasa mencerca Arab, macam-macam lah yang akan timbul nanti. Cuman sebagai manusiawi dan hal yang klinis atau testimonis atau klise, itu adalah untuk sebagai perayaan saja atas Arab, di mana kita memuliakan orang Arab. Dan bukan berarti aku memang pengen diam tadi, cuman entah mengapa aku pengen bilang bukan berarti nggak menghargai para seh-seh yang terlebih dahulu, yakni para sembilan sunan. Akan tetapi para sunan-sunan itu kan belajarnya di Arab juga, belajar dari Arab. Kalau seandainya bisa ditanya mereka hidup, tentu apakah mereka melarang kalau seandainya kita belajar ke Arab? Nanti kalau seandainya sama kita semua, maka sehari itu kita sama semua, nanti mungkin secara perlahan kita akan memilih memakai baju gamis terus. Mungkin seluruh orang yang akan ada di Indonesia ataupun di Myanmar apa segala macam, setelah terinfluence oleh kita menjadi yang pertama kali memakai baju Arab semuanya, memakai baju gamis Arab semuanya. Namun kalau kita yang tidak mau, ya hal itu tidak akan pernah terjadi. Tapi pantas kan orang Arab itu kita, ya pokoknya aku bukan mencari muka atau memelas. Yang jelas bagiku sangatlah menyenangkan apabila kita melihat, seandainya kita nggak bisa di Arab, kita bisa melihat orang-orang lain dalam perjalanan aktivitas kita di rumah-rumah ada baju yang sama, dan kita makin meningkatkan iman kita. Ketahuilah, uh, teroris yang ada di luar
Aku mengapa katakan notorious yang ada di luar itu dari kacamataku, kaca pemikiranku itu alirannya lain juga. Cuman karena pak lain, mungkin mereka marah kepada kiai mereka atau syekh mereka, dan mereka mungkin marah kepada Habib atau apa segala macam karena mereka berpihak kepada Habib mungkin. Namun yang jelas umat Islam ini telah terbagi atas 70 tiga, mungkin telah terbagi menjadi 73 aliran, dan hanya satu aliran yang benar. Aliran itu apa? Yakni aliran yang aku ajarkan. Aku tidak pernah setiap kali aku langsung ke Rasulullah aja berkacanya. Setiap aku melihat orang ini seperti ini, orang ini seperti ini, aku nggak mau meniru mereka, kataku. Dan aku mencoba untuk apa? Cuman kita sebagai manusia, sebelum aku akhirkan, kita sebagai manusia tentu memiliki ego tersendiri yang harus kita lakukan. Apa ego kita? Pertama, kita tidak boleh diinjak-injak. Yang kedua, apabila orang itu berkata lemah lembut kepada kita, kita harus menerimanya dengan baik. Cobalah kalau seandainya orang itu berkata lemah lembut kepada kita, dan kita harus menerima dengan baik. Namun kalau etikat orang itu buruk kepada kita, kita harus meninggalkannya. Kalau etika kita buruk kepada orang lain, lebih baik kita menjauhinya atau melakukan yang sepantasnya, yang sesuai dengan apa yang ia lakukan kepada kita, sesuai kata Al-Quran. Kita itu penting untuk menjadi diri kita, yakni Al-Quran, seperti pinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun Injil, karena Injil sebelumnya adalah yang disuruh untuk diajarkan kepada umat-umat Kristiani. Namun umat Kristiani bolehlah kalian cari dan kalian tanya kepada kiai-kiai, ayat ini kemana, coba tanya ke kiai. Ini ada juga di Indonesia, yakni di Al-Quran yang ini, yang kata-katanya tuh tersusun beda tetapi maknanya tetap sama. Lihatlah, cuman yang berbeda di sana yang nggak ada di dalam Al-Quran adalah tentang Yesus, akan tetapi yang ada adalah tentang Maryam dan Isa yang suci, dan Isa yang dilahirkan tanpa bapak, dan ia merupakan sperma yang murni dari Allah, dan ia bisa dianggap bapak secara logika kita, namun mungkin bukan bapak. Ya itu lagi-lagi bisa dianggap bapak, namun secara murni bukan dianggap bukan bisa dianggap bapak oleh kita. Bisa dianggap bapak oleh kita, namun bukan bapak. Begitupun dengan Maryam. Maryam tentulah ibunya, dan Maryam adalah seorang wanita yang tangguh, yang berusaha untuk membesarkan anaknya, namun ia hanya bisa membesarkan anaknya sampai umurnya 9 tahun atau 8 tahun kalau aku nggak salah. Selebih itu dia dengan Zulkifli atau dengan Zakaria, mungkin kalau saya Zakaria. Itu juga keturunan Nabi Ibrahim. Jadi ya Zakaria sama Zakaria, dan Nabi Zakaria juga punya anak namanya Yahya, dan Ibrahim punya anak namanya Ismail, dan Yahya punya anak yakni Maryam, dan Zakaria adalah kakeknya. Jadi kalian para orang Islam, janganlah kalian menghujat para orang Kristiani. Yang hujat-hujatan terlebih dahulunya itu yang terjadi pada mereka dan kita dahulu itu wajar, karena kita berada pada masa-masa persitegangan, karena kita harus mempersikokohkan agama kita. Namun sekarang adalah masa-masa kejelasan terang benderang. Apapun yang terjadi, kita tahu semua agama berasal dari Arab. Yang Hindu dan Buddha berasal dari Timur. Timur inilah berasalnya Hindu dan Buddha. Tapi nenek moyang kita dilahirkan, alhamdulillah kita berhati orang lembut, sehingga dengan kelembutan kita mudah menerima Islam, dan alhamdulillah diberikan akal yang mudah sehingga kita bisa makan ayam, karena ayam pun tidak ada pada masa itu.
ayam, lihatlah pada pertelevisian seperti Angling Dharma, nggak ada ayam sedikit pun. Angling Dharma entah ada filmnya yang kalau nggak salah tuh Jaka Tarub yang ada ayamnya. Kalau yang apa nggak ada ayamnya. Ayam itu pun mungkin dibawa mungkin dari India, ayam Arab apa segala macam, dan kerbau pun cuman kuda dan kambing kalau nggak salah aku yang ada di sini. Jadi atau dari Aceh adanya atau dari Sumatera. Soalnya kalau kami Tambo nggak terlalu tahu. Cuman kalau kami nggak pernah membahas itu. Cuman kalau orang Minang mereka langsung mengatakan syariat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Syariat bersendikan atau bersumberkan kepada atau syahadatkan kepada syariat bersendikan kepada syara itu adat basandi syara, adat kebiasaan kami, budaya kami bersendikan kepada syariat syariat Islam, yakni sunnah-sunnah Nabi, dan syariat disendikan kepada kitabullah. Kitabullah adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran lah merupakan adat dari orang Minang. Jika seandainya nggak bisa mengaplikasikannya, berarti kita orang yang tidak bisa mengetahui yang kebenaran, atau orang yang tidak bisa mengalqurankan ke diri kita. Karena itulah orang Minang itu orang Al-Quran. Karena itu kalau seandainya ada sihir ada yang lain-lain perbuatan-perbuatan apa yang di Minang, itu balik kepada orangnya dan Allah Subhanahu wa taala. Karena kami seandainya kalau kami ya aku merasa alhamdulillah lega rasanya. Cuman yang jelas kalau seandainya pokoknya kami tetap meminta kepada Allah, dilindungilah kami, jangan sampai kami tersiksa lagi. Soalnya kami hanya ingin ke jalan yang benar, dan kalian tahu, dan kalian pun ke jalan yang benar. Aku kan udah memberitahu pertama tawadu, siap tuh kona'ah, siap tuh jangan sombong, siap tuh Allah itu maha rauf, Allah itu afu pemaaf, dan Allah itu maha ghafar, maha pengampun. Allah itu Rahman, Allah itu karena itu Allah memaafkan kita. Namun janganlah sengajakan hal-hal yang jelek untuk kita lakukan, namun kita harus menjadi pribadi yang lebih baik agar diri kita menjadi sunnah yang sebenarnya, dan perbuatan kita adalah sesuai dengan akhlak Nabi, walaupun kita tidak mungkin sesempurna akhlak Nabi oleh kita. Karena Nabi saja ingat, Nabi saja disucikan hatinya, dan kita berusaha mensucikan hati kita. Semoga kita bisa sama bertempat dengan Nabi di akhirat kelak. Namun yang jelas jangan siksa kami. Semoga kami menjadi orang yang mulia di sisi kalian dan mulia di sisi Allah. Namun jika bukan mulia di sisi kalian, setidaknya kalian hormati kami dan kalian hargai kami, karena kami memberikan yang terbaik untuk kalian, dan kami tidak pernah menginjak-injak kalian, dan kami adalah raja di atas raja karena otak kami, namun kami bukanlah raja di atas raja untuk kalian. Baliklah kepada diri kalian, karena kalianlah yang pantas menjadi orang tersebar di bumi. Karena itu, pantaskan diri